Oke, ada satu laga besar di babak gugur Liga Champions yang seru banget buat kita bahas. Klub Brugge bakal menjamu Atletico Madrid. Dan ini bukan pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan dua gaya main yang sangat berbeda. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaannya simpel aja. Siapa yang bakal unggul di sini? Klub Brugge yang jago banget kalau main di kandang atau Atletico Madrid yang udah kayak spesialis di laga-laga knockout begini? Oke, kita terbang ke Belgia, tepatnya ke Stadion Jan Breydel pada 19 Februari 2026. Ingat ya, ini leg pertama di babak gugur. Jadi setiap gol, setiap momen itu penting banget buat nentuin siapa yang bakal lolos. Nah, sebelum kita ngomongin prediksi, kita harus lihat dulu sejarah pertemuan mereka. Dan ini yang menarik. Ternyata rekor head-to-head mereka itu seimbang banget. Totalnya, mereka udah ketemu 8 kali di panggung Eropa. Dan hasilnya, luar biasa, imbang total. 3 kemenangan buat Brugge, 3 buat Atletik, dan sisanya 2 kali seri. Benar-benar 50-50 kan? Ini nunjukin betapa ketatnya persaingan mereka. Tapi kalau kita persempit lagi ke 4 pertemuan terakhir mereka di Liga Champions, ceritanya sedikit beda. Klub Brugge justru punya keunggulan tipis. Mereka nggak terkalahan di 3 laga terakhir, bahkan pernah menang 2-0 di kandang. Jadi mereka ini jelas tahu caranya ngelawan Atletico. Tapi kan sejarah itu cuma masa lalu. Yang lebih penting itu performa sekarang. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik karena kedua tim ini datang dengan kondisi yang beda banget. Coba lihat deh di Liga Domestik, beda 180 derajat. Klub Brugge lagi on fire, menang 2 kali berturut-turut, sementara Atletico malah sebaliknya, baru aja kalah 2 kali beruntun. Tapi tunggu dulu, jangan terkecoh sama performa Liga Atletico. Karena kalau udah masuk kompetisi piala, ceritanya bisa lain. Di ajang piala, mereka ini kayak monster yang beda. Bayangin, bantai Real Betis 5-0, hajar Barcelona 4-0. Gila kan? Nah, di sisi lain, Brugge juga nunjukin kalau main di kandang, lawan tim sekelas Barcelona atau Marseille pun, mereka bisa kasih perlawanan sengit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian taktik. Gimana kira-kira kedua pelatih bakal ngatur strategi mereka buat pertarungan ini? Pertama, kita cek dulu kondisi pemain. Ada kabar penting nih, Atletico harus main tanpa gelandang andalan mereka, Pablo Barrios, yang lagi cedera. Dari sisi Brugge, ada juga beberapa pemain yang kondisinya diragukan. Ini dia prediksi starting line-up-nya. Coba perhatikan formasinya. Brugge kemungkinan besar pakai 4-3-3 yang ofensif. Mereka pasti mau ngegas dari awal di kandang sendiri. Sebaliknya, Atletico, ya seperti yang kita tahu, dengan 4-4-2 ala Simeone. Mereka bakal main solid, sabar nungguin Brugge bikin kesalahan, terus boom, serangan balik cepat lewat Sorloth dan Alvarez. Oke, kita udah lihat sejarahnya, performa terkininya sampai ke taktiknya. Jadi, kira-kira gimana nih akhir ceritanya? Intinya, ini pertarungan antara dua hal. Kekuatan serangan Brugge di kandang lawan, pengalaman segudang Atletico di laga-laga besar Eropa. Mana yang lebih kuat? Kalau kita dukung Brugge, alasannya jelas banget. Mereka gila kalau main di kandang, sering banget cetak banyak gol. Tapi, gaya main yang terlalu agresif ini bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena ini makanan empuk buat Atletico. DNA mereka itu kan bertahan rapi, terus counter attack. Tapi, ada satu tapi lagi nih. Rekor tandang Atletico di fase gugur Liga Champions ternyata nggak bagus-bagus amat. Setelah menimbang semuanya, prediksi dari sumber materi ini akhirnya lebih condong ke Atletico. Pengalaman mereka di laga knockout dan efektivitas serangan balik mereka dinilai bakal jadi pembeda. Prediksinya, kemenangan tipis 2-1 buat tim tamu. Jadi, ya, meskipun prediksinya ke Atletico, data-data tadi nunjukin kalau Brugge punya peluang besar buat bikin kejutan. Pertanyaan besarnya, apakah mentalitas juara Atletico yang akan berbicara, atau justru keangkeran kandang Brugge yang bakal menciptakan satu lagi malam ajaib di Eropa? Jawabannya, kita tunggu di hari pertandingan.